Действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы наших граждан, у нас просто нет. Но мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках. Но это их дело, не мы же отказываемся. Gaza kembali menjadi titik api paling berbahaya di dunia. Namun kali ini bukan hanya karena agresi berlarut dari pasukan gabungan NATO, Amerika Serikat, dan Israel, melainkan karena sebuah poros kekuatan baru yang secara terbuka menyatakan perlawanan total. Dalam skenario yang belum pernah terjadi sebelumnya, Rusia dan Iran secara terang-terangan menyatakan dukungan penuh terhadap TNI perdamaian yang bertugas di Gaza, dan bahkan bersumpah akan menghabisi seluruh kekuatan NATO, Amerika Serikat, dan Israel yang dianggap melanggar mandat kemanusiaan internasional. Pernyataan ini mengguncang dunia. Dewan Keamanan PBB lumpuh, media global terbelah. Timur Tengah berdiri di ambang perang besar yang bisa mengubah peta geopolitik dunia. Dalam konflik ini, TNI perdamaian yang dikirim atas mandat internasional awalnya bertugas mengamankan jalur evakuasi sipil Gaza. Namun situasi berubah drastis ketika pasukan NATO, Amerika Serikat, dan Israel melancarkan operasi militer besar-besaran dengan dalih keamanan regional. Serangan udara, artileri jarak jauh, dan drone bersenjata menghantam wilayah yang seharusnya menjadi zona aman. Beberapa pos TNI perdamaian hancur, jalur kemanusiaan terputus, dunia terdiam. Prajurit Indonesia bertahan di reruntuhan, mengamankan warga sipil, dan menolak perintah evakuasi paksa. Sikap inilah yang memicu simpati besar dari Rusia dan Iran. Ketegangan meningkat drastis. Kapal perang Rusia dilaporkan mendekat ke Laut Mediterania Timur. Sistem pertahanan udara Iran dikisahkan sudah siaga penuh. Di darat, TNI perdamaian memperkuat posisi defensif mereka. Pasukan NATO atau AS dan Israel tidak tinggal diam. Mereka meningkatkan tekanan, namun justru menghadapi perlawanan yang lebih terorganisir dan tak terduga. Dalam skenario ini, baku tembak pecah di beberapa sektor, bukan sebagai agresi, melainkan sebagai benturan kepentingan besar yang tak lagi bisa dibendung. TNI perdamaian tidak digambarkan sebagai penyerang, melainkan sebagai simbol keteguhan dan harga diri negara berkembang. Keberanian mereka bertahan di tengah tekanan kekuatan besar, menjadikan Indonesia pusat perhatian dunia. Bendera merah putih berkibar di antara reruntuhan Gaza, menjadi lambang bahwa tidak semua negara tunduk pada tekanan kekuatan global. Akhir cerita ini masih menggantung. Apakah sumpah Rusia dan Iran akan benar-benar terwujud? Apakah NATO atau AS dan Israel akan mundur atau justru meningkatkan eskalasi? Yang jelas, Gaza telah berubah menjadi panggung pertarungan ideologi, kekuasaan, dan kemanusiaan. Dan di tengah semua itu, TNI perdamaian berdiri bukan untuk perang, tetapi untuk membuktikan bahwa keadilan kadang harus dipertahankan dengan keberanian. Sebagai antisipasi kita, tentunya kita akan memperketat tindakan pengamanan, kemudian juga upaya-upaya pengejaran dilakukan oleh tim-tim yang kita bagi tugas ya, tim-tim kita bagi tugas dalam rangka penegakan hukum. Pernah saya sampaikan dulu bahwa batas waktu upaya pengejaran dalam penegakan hukum, kita tidak ada batas waktu. Batasnya adalah target kita adalah mereka tertangkap hidup atau mati atau menyerahkan diri. Walaupun kami menyadari bahwa kami menghadapi risiko, tapi risiko itu bukan tantangan buat kita untuk harus mundur. TNI perdamaian dikirim ke Gaza atas mandat internasional untuk menjaga zona kemanusiaan, mengawal distribusi bantuan, dan memastikan evakuasi warga sipil berjalan aman. Awalnya, semua berjalan sesuai rencana. Namun situasi berubah drastis ketika pasukan gabungan NATO, Amerika Serikat, dan Israel melancarkan operasi militer besar-besaran dengan alasan memburu ancaman keamanan. Serangan udara dilakukan tanpa peringatan. Artileri jarak jauh menghantam wilayah yang telah ditetapkan sebagai zona aman. Salah satu pos pengamanan yang dijaga TNI perdamaian rusak parah. Jalur evakuasi sipil lumpuh total. Dunia internasional bungkam.
Dewan Keamanan PBB terjebak dalam veto dan kepentingan politik. Rekaman kehancuran pos TNI perdamaian tersebar luas di media internasional. Dalam skenario ini, Moskow bereaksi keras. Presiden Rusia dalam pidato nasional fiktif menyebut serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian sebagai tindakan agresi terang-terangan yang tidak bisa dibiarkan. Rusia menilai NATO, Amerika Serikat, dan Israel telah melewati garis merah. Iran bahkan melangkah lebih jauh. Teheran menyatakan bahwa Gaza telah menjadi simbol perlawanan terhadap arogansi global. Dalam pernyataan bersama yang mengguncang dunia, Rusia dan Iran menyatakan dukungan penuh terhadap TNI perdamaian. Dunia menyaksikan terbentuknya poros baru yang tidak resmi namun sangat berbahaya. Rusia, Iran, TNI perdamaian. Bukan aliansi militer formal, melainkan kesamaan sikap menghadapi dominasi NATO, Amerika Serikat, dan Israel. Kapal perang Rusia bergerak ke Laut Mediterania Timur. Pesawat pengintai Iran meningkatkan patroli. Sistem pertahanan udara diaktifkan penuh. Sementara itu, pasukan NATO, Amerika Serikat, dan Israel memperkuat kehadiran mereka di sekitar Gaza, menambah pasukan dan persenjataan berat. Gaza berubah menjadi papan catur geopolitik, di mana setiap langkah bisa memicu perang besar. Ketegangan akhirnya meledak. Dalam fiksi ini, baku tembak jarak dekat pecah di beberapa sektor ketika pasukan NATO, Amerika Serikat, dan Israel mencoba menembus zona yang dijaga TNI perdamaian. Prajurit Indonesia bertahan secara defensif. Tidak ada serangan ofensif, hanya upaya mempertahankan posisi dan melindungi warga sipil. Namun situasi berubah kacau ketika drone bersenjata menyerang area sekitar rumah sakit lapangan. Gaza tidak lagi sekedar wilayah konflik, melainkan simbol kegagalan diplomasi internasional. Semua perjanjian, resolusi, dan forum global runtuh di hadapan kepentingan senjata. Namun di tengah kekacauan itu, TNI perdamaian justru menjadi simbol harapan. Bukan karena kekuatan senjata, tetapi karena keteguhan mereka menjaga nilai kemanusiaan di medan paling brutal. Bendera merah putih berkibar di antara asap dan reruntuhan, menjadi pesan bahwa masih ada negara yang berani berdiri di jalur kemanusiaan. Dalam skenario ini, markas besar Misi Perdamaian Internasional mengirim sinyal bahaya. Ada tekanan agar TNI perdamaian ditarik keluar. Ada bisikan bahwa Indonesia terlalu berani, terlalu keras kepala, dan terlalu idealis. Namun di lapangan, Komandan TNI Perdamaian melihat sesuatu yang berbeda. Ribuan warga sipil berlindung di balik bendera Indonesia. Momen paling menentukan dalam kisah ini terjadi saat sebuah drone bersenjata menyerang area rumah sakit lapangan yang dijaga TNI Perdamaian. Ledakan mengguncang bangunan. Beberapa prajurit terluka. Warga sipil berhamburan. Di Kremlin, kemarahan tak lagi bisa dibendung.